Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Waisra, NIM RRB 1001607, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Hukum Lingkungan saya guna ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Di dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya korporasi merupakan subjek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antar korporasi dan masyarakat. Apabila terjadi sengketa di bidang lingkungan hidup, proses penyelesaian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam pasal 1-25 mengatur bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam pasal 84 UU PPLH mengatur yang pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dan yang kedua, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Artinya, para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan sebagai yang diatur dalam pasal 85 UU PPLH, yaitu berupa bentuk dan besarnya ganti rugi. Yang kedua, tindak pemulihan akibat pencemaran atau perusakan. Yang ketiga, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan. Dan yang terakhir, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Adapun upaya yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu penyelesaian permasalahan. Misalnya dapat menggunakan jasa mediator ataupun arbiter, baik arbiter ad hoc atau melalui lembaga penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu gugatan perdata, tuntutan pidana di pengadilan umum, maupun gugatan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Pemilihan 3 jalur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ditentukan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut. Gugatan perdata diajukan di pengadilan umum jika perbuatan melanggar hukum terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup, atau perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan, atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak termasuk pada ketentuan bab 15 tentang ketentuan pidana UU PPLH. Sementara untuk menyelesaikan sengketa melalui tuntutan pidana di pengadilan umum terjadi jika segi perbuatan masuk dalam kategori tindakan pidana kejahatan sebagai temuan dalam bab 15 tentang ketentuan pidana UU PPLH. Sedangkan untuk gugatan tata usaha sifatnya terkait dengan masalah administrasi. Mengenai keputusan di bidang lingkungan yang dikeluarkan pejabat, gugatan tata usaha negara dapat diajukan apabila yang pertama, badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL atau UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL atau UPL. Yang terakhir,
badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Jadi, apabila terdapat izin-izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan, dalam penerbitan dapat mengajukan permohonan pembatalan izin tersebut melalui gugatan tata usaha negara. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, maka ketika korporasi berhadapan dengan sengketa lingkungan hidup, maka perlu memahami bagaimana proses penyelesaian masalah yang ditempuh. Apakah diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau di litigasi, dan apakah permasalahan terkait dengan pidana, perdata, atau tata usaha negara. Hal ini perlu dilihat dari korporasi secara jeli agar tidak salah menentukan cara penyelesaian sengketa lingkungan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.